Halo, nama saya Timotius Alvin. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan implementasi dalam tugas besar kewarganegaraan. Apa itu Pancasila? Kita mengetahui lahirnya Pancasila. Inisial Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam kitab Surat Soma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit. Dalam buku itu, istilah Pancasila diartikan sebagai pemerintah kesusilaan yang jumlahnya 5, atau Pancasila Karma, dan berisi 5 larangan. Yang pertama, kekerasan; kedua, mencuri; ketiga, berjiwa dengki; 4, berbohong; 5, mabuk. Nah, Pancasila dapat dibagi dua, yaitu Panca dan Sila. Panca itu artinya 5 isi, dan Sila itu dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang, kelakuan, dasar adab, akhlak, dan moral. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Panitianya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Ki Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Secara ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat mengikuti perkembangan ideologi dan menyesuaikan yang berbeda. Artinya ideologi ini dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara-negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena ideologi Pancasila ada memiliki nilai-nilai yang meliputi, yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah, namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada nilai dasar itu ditafsirkan ulang baik terus-menerus maupun implikasinya. Adapun nilai dasar juga terkandung dalam Pancasila, adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang pendukungnya nilai dasar. Nilai ini dapat perkembangan zaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Nilai ini dapat merupakan TAP MPR, undang-undang, dan peraturan perundangan. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang harus dalam praktek penyelenggaraan negara. Sifat ini adalah abstrak. Arti abstrak itu berupa semangat para penyelenggara negara dari pusat hingga ke tingkat terbawah dalam struktur pemerintah negara Indonesia. Semangat yang dimaksud adalah semangat para penyelenggara negara Indonesia untuk membangun sila-sila Pancasila secara konsekuen. Selanjutnya, ada fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi peranan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara meliputi sebagai berikut: ada jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia, sumber dari segala hukum di Indonesia, perjanjian luhur Indonesia, pandangan hidup mempersatukan bangsa Indonesia, cita-citanya, moral pembangunan, dan pengalaman Pancasila. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Memahami dalam Pancasila ini untuk
dalam kehidupan warga masyarakat sangat penting agar warga negara dalam berpikir dan bertindak berdasarkan etika yang bersumber dari Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai arti setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup dalam rangka mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan, dan keadilan, baik lahir maupun batin. Pemahaman implementasi diharapkan akan adanya tata kehidupan yang serasi dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, berikut ada beberapa pemahaman implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang dapat dijadikan pedoman bagi bermasyarakat dan bernegara. Implementasi pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini untuk setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa terhadap pedoman untuk mempercayakan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab. Hormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Lalu saling menghormati dan kebebasan menjalankan sesuai dengan agama dan kepercayaan, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, implementasi sila kedua. Sila ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini maksudnya warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Nah, ketiga itu manusia memiliki daya cipta, rasa, niat, dan keinginan sehingga jelas ada perbedaan antara manusia dan hewan. Artinya itu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam kehidupan negara Indonesia. Nah, ini ada butir-butir implementasi dalam sila kedua yang sebagai berikut. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencinta sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela dan keadilan. Selanjutnya implementasi sila ketiga. Sila ini Persatuan Indonesia. Nah, sila ini merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini untuk mendorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, untuk menjaga perdamaian abadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini ada betul-betul implementasi, yaitu ada menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa ataupun warga Indonesia bercinta tanah air, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya ada implementasi sila keempat.
Sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini untuk mempunyai bahwa kekuasaan di tangan rakyat. Dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan untuk rakyat, dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah dengan pikiran sehat, jernih, serta penuh tanggung jawab kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Nah, ini butir-butir sila keempat sebagai berikut, yaitu untuk kepentingan utama negara dan masyarakat, tidak memasakkan kehendak ke orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama, musyawarah mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dengan adanya rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Implementasi terakhir adalah implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sila ini untuk seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, dan kebutuhan rohani, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, butir-butir ini sebagai berikut ada mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencirikan sikap kekeluargaan dan bergotong royong, sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, hormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap kekerasan, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai orang lain, tidak melakukan kerugian, dan lain-lain. Terima kasih atas mendengarkan penjelasan kami tentang Pancasila dan implementasinya. Saya mengucapkan terima kasih.